Udah selesai. Oke, kalau gitu Mbak Fu izin untuk share screen ya. Oke, tunggu. Banget. Oke, PPT Mbak Fu sudah terlihat belum? Masih OTW. Sudah. Sudah ya? Oke, yuk. Oke, sekarang kita mulai. Jadi hari ini, pagi ini, siang ini Mbak Fu diminta sekolah untuk memberikan strategi-strategi gitu, menembus PTN favorit melalui SBMPTN di SMA N1 Bantul. Gitu ya. Sebelumnya Mbak Fu tanya, ya sekarang siapa di sini yang pengen jadi mahasiswanya Gajah Mada? Coba di on cam. Yang pengen jadi mahasiswanya Gajah Mada on cam siapa? Biar Mbak Fu bisa lihat. Atau raise hand, boleh berapa orang? Gak ada? Gak ada yang mau ke Gajah Mada ini? Belum ya? Oke, oke. Belum ada yang mau ke Gajah Mada? Oke. Ada yang mau, oh ini ada. Fahri, Fuad, wah banyak sekali langsung jerit-jerit. Ada Fahri, Fuad, Dea, Dara, Nurun, Febrian, Trias. Oke, ini calon-calon. Wow. Oh, tambah lagi. Ada Jeniar, Zaki, banyak banget ya. Alhamdulillah. Oke. Siapa yang mau jadi mahasiswanya ITB? Yuk, tambah yuk. Harusnya tambah banyak nih. ITB, oke. Siapa yang mau jadi mahasiswanya sekarang? Ya udah. Oh, ITB tinggal dikit ya. Oke. Kalau yang mau kemana lagi ya? Ke UNY mungkin? Oke, tambah sedikit lagi. Oke, berarti rata-rata di sini pengennya masuk ke Gajah Mada ya, maksudnya masuk ke UGM ya. Oke, kita berdoa semua di sini semoga teman-teman nanti bisa lolos di UGM, bisa menjadi salah satu mahasiswa terbaiknya UGM melalui jalur SNM oke, jalur SBM oke, jalur mandiri oke, gitu ya. Tapi hari ini Mbak Fu akan nemenin teman-teman belajar atau mengetahui strategi maupun mengetahui tentang aturan-aturan di SBMPTN. Oke. Nah, kita lihat dulu bagaimana fakta kondisi siswa Indonesia berdasarkan hasil SBMPTN. Begitu deh. Jadi deh, hasil SBMPTN itu ini kami rangkum dari tahun 2018 sampai 2020 gitu ya. Itu ternyata tahun 2020 ke 2021 ini ada penurunan deh dari jumlah mahasiswa, persentase mahasiswa yang diterima gitu. Tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa yang ditolak pasti jauh lebih banyak gitu ya, karena kuotanya pasti lebih sedikit daripada peminatnya, seperti itu. Nah ini kenapa? Gitu. Kenapa kok tahun 2021 ini turun? Padahal 2020 juga teman-teman kena pandemi begitu. Tapi tahun 2021 ini kan pandeminya lebih kena ya, kelas 12-nya jauh lebih kena pandemi. Dalam satu tahun tidak ada pembelajaran tatap muka sedikit pun gitu. Kemudian, nah hari Sabtu kemarin, berarti tanggal berapa ya? 11 Desember 2021, itu LTMPT kalau teman-teman ikut ya, itu mengadakan sosialisasi, oh ini harusnya 2022, SBMPTN 2022. Ini harusnya SBMPTN 2022. Oke, Bapak edit dulu. Nah, SBMPTN 2022. Yang pertama berkaitan dengan materi tes, ini yang harus di-highlight. Kalau dulu tahun 2019 sampai 2021 materinya apa? Ada TPS dan ada TKA gitu ya. Nah, sekarang nanti tahun 2022 ada subtes baru lagi namanya bahasa Inggris. Makanya kalau kemarin kalian tes itu pasti ada subtes bahasa Inggris ya. Selain ngerjain subtes bahasa Inggris, dia berdiri sendiri gitu. Meskipun pengerjaannya nanti kalau di SBMPTN sebenarnya, di UTBK sebenarnya itu nanti akan masuk ke pengerjaan di TPS. Tetapi keluar reportnya, keluar laporannya atau sertifikatnya itu bahasa Inggris berdiri sendiri. Nah, oleh kan siangnya itu LTMPT ngeluarin sosialisasi, malamnya EduPrem melakukan sinkronisasi. Sehingga teman-teman kemarin yang sudah melaksanakan UTBK dengan EduPrem itu sudah menggunakan regulasi terbaru, yaitu ada subtes bahasa Inggris. Begitu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan UTBK, UTBK ini tetap ya, SBMPTN menggunakan UTBK, tidak ada lagi paper, semuanya mengerjakan by online.
Tetapi nanti teman-teman mengerjakannya di pusat-pusat UTBK. Kalau di Jogja nanti bisa di UGM, bisa di UNY, bisa di UIN, ataupun bisa di sekolah-sekolah jika kuotanya besar. Seperti itu. Tetapi nanti semuanya menggunakan komputer. Kemudian pelaksanaannya nanti 2 gelombang. Ada gelombang 1, ada gelombang 2. Kemudian kelompok tesnya tetap, yaitu saintek, sosum campuran. Nah, banyak yang bertanya di sini, Dek. Mbak, kalau misalkan saya anak IPA, boleh nggak sih ngambil sosum? Boleh nggak sih lintas minat? Kalau saya anak IPS, boleh nggak sih ngambil saintek? Nah, ini bedanya SNMPTN dan SBMPTN. Kalau di SNMPTN, teman-teman itu tidak lagi berdasarkan background teman-teman di SMA. Jadi kalau SBMPTN ini background teman-teman hilang semua gitu ya. Tentang ini sekolah favorit apa enggak, ini IPA atau IPS itu semuanya udah lepas begitu. Jadi backgroundnya udah lepas. Jadi memang berdasarkan skor tes. Anak-anak teman IPS mau ngambil santek boleh banget. Anak-anak IPS, Mbak saya pengen jadi dokter sebenarnya tuh, boleh nggak? Boleh. Gitu. Tetapi yang diambil harus saintek begitu ya. Atau nanti kalau misalkan anak IPA mau ngambil kedokteran sama akuntansi boleh nggak? Boleh banget, tapi nanti harus ngambil campuran gitu. Tentu belajarnya akan lebih ekstra deh ya, karena mempelajari hal-hal yang tidak dipelajari di sekolah gitu. Kemudian kesempatan tesnya 1 kali, ini tetap sama 2020, 2021, 2022 tetap sama, hanya 1 kali tes begitu. Nanti di gelombang pertama atau gelombang kedua terserah adik-adik saat mendaftar. Kemudian untuk hasil, nah sudah dilaporkan lagi kemarin bahwa hasil diberikan setelah pengumuman SBMPTN. Jadi adik-adik, artinya apa? Nanti saat kalian daftar UTBK SBMPTN, daftar UTBK, maka kalian juga harus sekalian daftar SBMPTN. Sebenarnya UTBK SBMPTN ini 2 activity yang berbeda. UTBK itu tesnya, SBMPTN itu pemilihan prodinya begitu. Tapi dari tahun 2020 sampai 2022 nanti akan melakukan hal yang sama. UTBK maupun SBMPTN menjadi satu kesatuan activity. Saat teman-teman daftar UTBK, maka saat itu juga teman-teman harus daftar SBMPTN. Gitu. Jadi teman-teman belum tahu nih skor saya nanti berapa, kira-kira lolos nggak ya, gitu belum tahu. Nah, terus gimana Mbak solusinya gitu? Nah, kalau solusinya adalah mengetahui atau melakukan simulasi dari hasil-hasil tryout yang sudah dikerjakan. Begitu. Maka penting banget adik-adik untuk mengikuti atau sering-sering mengerjakan tryout, tetapi dengan kondisi yang sebenarnya. Artinya apa? Kalau kalian belajar di rumah sendiri gitu, diwaktuin, dikasih waktu, di time. Misalkan TPS itu 105 menit, ya udah, 105 menit, berapapun nilainya, baru nanti kita kira-kira gitu, berapa skornya, benarnya berapa, salahnya berapa gitu. Nah, itu berkaitan dengan SBMPTN 2022. Kemudian berkaitan dengan syarat UTBK, Dek. Gitu. Syarat UTBK-nya masih sama dari tahun sebelumnya, tidak ada perubahan. Yang pertama harus memiliki akun LTMPT. Akun LTMPT itu adalah garda terdepan kalian. Nggak sedikit deh yang telidor di sini. Nggak bisa ikut SBMPTN, nggak lolos karena alasannya nggak masuk akal. Apa? Nggak punya akun LTMPT. Terlambat daftar akun. Gitu. Jadi saat LTMPT itu membuka, pembuatan akun mulai tanggal segini, segera buat. Gitu. Itu jadi membuat akun itu belum mendaftar UTBK, beda cerita. Gitu ya. Jadi daftar akun itu hanya daftar untuk bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya di SBMPTN, belum tesnya. Jadi berbeda. Itu yang harus digarisbawahi. Saat LTMPT suruh bikin akun, langsung buat. Nah, dan jangan lupa apapun mau username, mau password, mau email dan semuanya jangan sampai lupa. Kalau perlu ditulis, kalau perlu dilaminating, dibawa kemana-mana. Gitu ya. Dan yang kedua, siswa SMA SMK tahun 2022 sekarang tentunya, kemudian lulusan SMA tahun 2020 atau 2021 ini yang biasa kita sebut sebagai gap year. Kemudian untuk yang saintek berarti ngerjain TPS, bahasa Inggris dan TKA saintek. Kalau soshum berarti ngerjain TPS, bahasa Inggris dan soshum, campuran berarti ngerjain semuanya. Gitu. Kemudian hasil UTBK-nya hanya berlaku di tahun 2022 saja. Berarti anak-anak gebier mau nggak mau tetap harus ikut tes, gitu ya. Jadi nggak boleh pakai skor UTBK yang kemarin. Kemudian membayar UTBK ini.
Selanjutnya berkaitan dengan subtesnya gitu. Ini jadi kan seharusnya ada 3 jenis subtes ya, Dek ya. Ada TPS, bahasa Inggris, dan TKA. Tetapi kemarin sudah dijelaskan oleh Prof. Budi selaku eksekutif pelaksana LTMPT, yaitu bahwa nanti akan ada subtes bahasa Inggris, tetapi waktunya akan masuk ke subtes TPS gitu. Jadi nanti TPS ada 4, penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, serta pengetahuan kuantitatif. Ditambah lagi bahasa Inggris. Jadi jadwalnya itu TPS pagi, deh. TPS dulu baru saintek. Nah, nanti TPS itu akan ada subtes bahasa Inggris di situ. Waktunya total 105 menit. Gitu. Jadi perkiraan ada sekitar 75 soalan, 75 soal yang akan teman-teman kerjakan. Seperti itu. Itu diberi waktu 105 menit. Berarti logikanya sekitar 1, menit gitu ya untuk mengerjakan satu soal. Bayangin soalnya bentuk soal cerita gitu ya. Makanya teman-teman harus mulai berlatih gitu. Jangan nunggu mepet-mepet UTBK. Harus mulai berlatih sekarang. Kemudian untuk TKS Saintek masih sama, matematika, fisika, kimia, biologi dari tahun-tahun sebelumnya juga sama, waktunya juga sama 90 menit. Ini sekitar 60 soal deh. Jadi nanti mungkin satu subtesnya sekitar 15 soal, jadi totalnya 60 soal untuk TKA Saintek. Kemudian untuk TKA Soshum, nah ini anak-anak IPS nih, gitu. Anak-anak IPS tenang, kalian nggak akan ngerjain matematika. Gitu ya, biasanya yang menjadi menakutkan tuh, wah IPS masih ada matematika nih, gitu. Nanti tahun 2022 nggak ada matematika lagi, gitu ya. Jadi nanti matematikanya mungkin akan include di TPS kuantitatif. Waktunya juga sama 90 menit. Kemudian ini pelaksanaannya dilaksanakan 2 gelombang dan dalam 1 hari itu ada 2 sesi pagi sama sesi siang, biasanya kayak begitu. Kemudian, nah, tadi Mbak Ufu sampaikan kan bahwa pada saat UTBK dan SBMPTN ini menjadi satu activity yang bersamaan, menjadi satu kegiatan yang bersamaan. Jadi teman-teman nanti tidak bisa tahu nilai awalnya berapa, skor kalian berapa begitu. Tetapi seperti tahun-tahun yang sebelumnya, teman-teman itu harus punya bayangan kira-kira gitu. Kira-kira pada saat persiapan gitu. Persiapan tryout itu teman-teman bisa capai nilai berapa? Berapa nilai maksimal yang bisa teman-teman dapatkan? Seperti itu. Kemudian disimulasikan. Nah, disimulasikan nih cara simulasinya gimana, Mbak? Nah, nanti di EduPrime, ya, di EduPrime itu ada yang namanya adalah USS UTBK SBMPTN. Jadi nanti teman-teman di sini bisa melakukan simulasi unlimited kapanpun gitu, berdasarkan skor UTBK yang sudah kalian lakukan. Jadi ibaratnya bayangkan saat kalian mengerjakan TOT UTBK, itu kalian sedang UTBK sebenarnya. Gitu. Kalian mengerjakan UTBK sebenarnya, kemudian setelah selesai mengerjakan tryout-nya, kalian langsung bisa simulasi. Gitu. Simulasinya di sini SBMPTN USS UTBK SBMPTN EduPrime itu sudah menggunakan konsep penilaian IRT, Item Response Theory, yang digunakan oleh LTMPT. Jadi kita sudah menggunakan pendekatan itu. Artinya apa, Mbak? Nanti kalian yang memiliki misalkan, Mbak, saya pengetahuan kuantitatif benar 14, kemudian teman saya juga benar 14 dari 15 soal. Tapi kok skor teman saya lebih tinggi ya? Kenapa? Gitu. Nah, karena apa? Kemungkinan ada perbedaan yang dijawab benar. Misalkan teman-teman 14 soal itu nomor 1 sampai 14 itu benar semua, nomor 15 salah gitu ya. Kemudian teman-teman itu mengerjakan nomor 2 sampai nomor 15 ini yang benar. Nah, perbedaan nomor yang benar dong. Nah, itu bisa menghasilkan skor yang berbeda. Seperti itu. Nah, itulah pendekatan konsep IRT. Kemudian soal-soalnya insya Allah kami prediktif. Ini sudah banyak testimoni yang menyampaikan bahwa soal-soal EduPrime memang mirip-mirip gitu dengan UTBK. Kalau kita ngomong soalnya sama itu jelas nggak mungkin ya, karena itu memang rahasia negara, nggak mungkin dibocorkan dan nggak bakal bocor soal UTBK itu. Kemudian dia berbasis website seperti yang Mbak Uf sampaikan, semuanya nanti menggunakan komputer, udah nggak ada paper lagi. Jadi nggak mungkin bisa contekan juga atau nggak mungkin bocor juga karena ada di sistem gitu. Kemudian fleksibel ini artinya
kalau teman-teman nanti seperti sekarang ada di rumah gitu ya, itu juga bisa mengerjakan karena di UTBK EduPrep ini bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop maupun PC. Asalkan satu, punya kuota. Punya jaringan ya, punya wifi atau kuota atau apalah gitu ya. Yang penting bisa untuk akses internet dan punya Google Chrome. Yang belum punya Google Chrome silahkan diinstal di laptopnya atau di HP-nya gitu ya. Itu wajib. Kemudian di simulasi analisa. Jadi di USS SBMPTN itu ada yang namanya simulasi analisa peluang. Nah, nanti artinya apa? Artinya itu nanti habis ini Mbak Fu simulasikan deh biar jelas ya. Jadi nanti akan ada skor saya segini. Skor yang dibutuhkan di prodi tersebut berapa minimal. Begitu deh. Kemudian rekomendasi untuk saya apa itu nanti ada. Nah, itu nanti ada di SIS SBMPTN. Kemudian oke deh, kemudian ini bisa dilakukan free gitu. Jadi kalau teman-teman tryout di EduPrem itu sepaket sama simulasi ini. Jadi eman banget kalau teman-teman cuma ngerjain tryout doang tapi nggak melakukan simulasi. Ini emang ada Mbak ada, jadi cuma ngerjain tryout tapi nggak mau simulasi, nggak tahu kenapa gitu. Mungkin karena belum tahu atau belum nggak ada info atau memang males gitu ya Dek ya. Nah kalau SMAN 1 Bantul wajib melakukan simulasi USS SBMPTN gitu. Nanti bisa di track sama Bapak Ibu guru. Siapa nih yang belum melakukan simulasi itu bisa di track. Nah, nanti ada sistemnya EduPrem yang melihat itu gitu. Kemudian database-nya up to date based on LTMPT. Nah, saat ini karena memang belum ada update ya, Dek ya. Kemarin cuma sosialisasi doang gitu. Belum diupdate lagi datanya. Maka nanti tahun 2022 mungkin bulan Februari deh ya, Februari atau Maret datanya akan diupdate oleh LTMPT, maka seminggu setelahnya gitu, maksimal seminggu setelahnya di EduPrem itu juga langsung up to date. Nah, jadi kita akan langsung adakan sinkronisasi gitu ya. Oke. Kemudian Mbak, please kasih saya strategi dong gimana biar sukses, biar nggak gagal gitu. Yang pertama, tentu soal UTBK SBMPTN ini teman-teman harus kenali. Tak kenal maka tak sayang maka tak lolos. Gitu ya, makanya teman-teman harus kenal dulu soal-soal bentuk soal UTBK SBMPTN. Bentuknya seperti apa? Karena apa? Misalkan TPS itu nggak diajarin di kelas, gitu. Bapak Ibu guru pasti ngajarnya tentang matematika. Matematika pun itu kalau dari pemerintah itu ada suatu apa ya, kompetensi dasar gitu, kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Nah, rata-rata memang soalnya berbeda level gitu ya. Karena kalau di kelas itu konsepnya pemahaman materi, pembelajaran, tapi kalau di UTBK fungsinya adalah untuk seleksi. Menyeleksi mana yang terbaik, mana yang layak untuk lolos. Kayak gitu. Oleh karena itu, teman-teman memang harus banyak belajar soal-soal UTBK SBMPTN. Mulai kapan, Mbak? Sekarang, nggak usah nunggu gitu ya. Kemudian yang kedua, manajemen waktu. Namanya seleksi deh, gitu. Namanya seleksi itu pasti waktu yang menjadi kendala utama teman-teman. Sebenarnya saya bisa Mbak ngerjain kuantitatif tuh, 15 soal tuh saya lihat tuh gampang, tapi saya kurang waktu ya. Itu emang gitu, itulah konsepnya seleksi begitu ya. Nah, maka teman-teman harus mulai belajar bagaimana mengefisienkan mengerjakan, terutama di soal-soal yang bentuknya literasi, soal-soal yang bentuknya teks panjang. Nah, seperti itu. Nanti sebenarnya di situ ada clue-cluenya deh, seperti itu tuh. Nanti di penalaran umum ada clue-nya, di mana-mana itu sebenarnya ada clue-nya. Bacaan itu tidak harus dibaca semua, tetapi kita baca poin-poin yang penting gitu. Kemudian yang ketiga, oke, daftar UTBK SBMPTN menjelang hari-hari akhir. Nah, ini sering Mbak rekomendasikan. Kenapa? Biar teman-teman dapat gelombang kedua. Gitu. Kenapa kok harus dapat gelombang kedua, Mbak? Biasanya nih kita bisa dapat spoiler dulu nih di Instagram lah, di Twitter lah, biasanya tuh ada yang namanya spoiler soal. Oh, tadi tuh keluarnya di soal kimia tuh redox tuh keluar banyak, misalkan kayak gitu. Oh, oke, berarti kita concern ke redox. Oh, matematikanya ternyata banyak di bagian trigonometrinya. Kalau trigonometri nggak nyambung, oke, trigonometri yang lain. Tapi kita cari info yang lain nih. Oh, tapi keluar juga sih materi eksponen, misalkan gitu. Oh, eksponen lumayan gampang, ya udah kita belajar eksponen kayak gitu. Nah, itulah perlunya kita mendaftar di hari-hari akhir, tetapi bukan di hari terakhir. Bedakan.
Jangan sampai mendaftar UTBK di hari terakhir. Kenapa? Satu, belum nanti servernya down. Dua, belum nanti tiba-tiba WiFi kalian bermasalah. Tiga, belum tentu ada jaminan bahwa listrik kalian nggak ada masalah gitu deh. Jadi hal-hal kendala teknis itu bisa kita antisipasi gitu deh. Caranya gimana? Ya kita mendaftar di 3 atau 4 hari sebelum akhir pendaftaran seperti itu, atau 3 hari lah gitu. Yang penting jangan mepet di akhir pendaftaran, gitu ya. Kemudian keempat, pastikan bahwa NRM atau nilai rataan minimum prodi 1 lebih dari prodi kedua. Kenapa? Logikanya begini. Untuk NRM ini, misalkan NRM-nya UGM di teknik sipil itu sekitar 560 misal. Begitu ya. Kemudian saya yang pilihan keduanya ngambil statistik deh yang cuma 490 misal. Oke, NRM pertama 560, NRM kedua 490 gitu ya. Nah, maka ini udah benar milihnya. Nah, harapannya apa? Saat nilai kalian itu ternyata 510 gitu ya. Ini prodi pertama udah nggak bisa nih gitu karena 560 nih udah nggak bisa. Tapi kalian masih punya harapan untuk lolos di prodi kedua. Gitu. Nah, inilah harapannya kenapa kita memilih prodi pertama NRM-nya lebih dari prodi kedua. Ya. Oke. Yang kelima, perhatikan indeks keketatan. Nah, biasanya kalau ini konsol nih sama Mbak Fun ya, Mbak, saya milih pertama apa kedua nih? Saya milih A apa B nih? Gitu. Pilihan pertama saya A apa B, misalkan gitu. Nilainya nggak terlalu jauh-jauh nih Mbak, begitu. Tapi saya pengen dua-duanya. Gitu. Saya bingung mana yang pilihan pertama, mana yang pilihan kedua. Cek lagi indeks keketatan dia. Indeks keketatan itu adalah rasio atau perbandingan antara daya tampung dengan peminat. Kalau daya tampungnya dikit, peminatnya bludak, hindarin prodi itu. Kalau bisa hindarin prodi itu. Begitu. Kalau misalkan daya tampungnya masih lebih tinggi lah ya, kemudian peminatnya nggak banyak-banyak banget, nah ini peluangnya bisa masuk. Karena saingan kalian nggak terlalu banyak, gitu kan? Nah, itulah pentingnya memperhatikan indeks keketatan. Yang keenam, siapkan pemahaman konsep materi dari dini. Dah, makanya Mbak Fu bilang, persiapannya nggak usah nanti-nanti, persiapannya sekarang, gitu ya. Apalagi udah PAS Mbak, saya mau rebahan, saya mau piknik, saya mau staycation. Udah itu nanti entar lah kalau udah lolos gitu ya, udah lolos PTN, kalian kalau di kuliahan itu di awal-awal nanti pasti banyak staycation, tenang aja. Tapi lama-lama banyak tugas gitu ya. Kemudian yang ketujuh, perkuat materi TPS. Kenapa Mbak materi TPS-nya diperkuat? TPS itu deh ya, materinya gampang, tetapi literasinya banyak gitu. Tetapi di literasi itu kalian tidak harus membaca keseluruhan teks. Kalian bisa membaca salah satu bagian aja. Gitu. Nah, kalau di literasi gitu ya, kalau di TPS itu adik-adik baca STEM-nya dulu. STEM itu apa sih? STEM itu perintahnya suruh ngapain gitu. Biasanya itu ada berdasarkan paragraf 1. Oh, berarti yang harus dibaca paragraf 1. Paragraf selanjutnya nggak usah. Berdasarkan paragraf 5, cari paragraf 5, 1 sampai 4 abaikan. Begitu. Itu adalah ciri-ciri di soal-soal TPS. Oke, maka Mbak Fu sarankan perkuat materi TPS. Mbak, tapi di TPS kan ada kuantitatif. Nah, TPS-nya kuantitatifnya TPS itu rata-rata gitu ya, rata-rata itu materi SMP, materi SMA awal atau matematika dasar banget lah gitu. Makanya di situ memungkinkan teman-teman untuk mendapatkan skor yang tinggi. Jadi untuk upgrade nilai TKA yang pasti rendah, bukan pasti, relatif rendah ya, karena soalnya memang sulit-sulit gitu ya. Soalnya pendek tapi sulit, itu DTKA. Makanya kita upgrade nilai kita di TPS. Gitu. Kemudian yang kedelapan, kerjakan semua soal. Nah, Mbak, saya pernah dengar loh kalau misalkan nanti kalau saya ngawur nilai saya minus, udah nggak ada deh. Jadi ada konsep ada yang namanya konsep IRT. Saya udah konfirmasi ke expertnya IRT bahwa tidak ada pengurangan nilai. Gitu. Jadi alurnya IRT kayak gini. Semua soal itu dikasih nilai 1 sama 0. Artinya apa? Kalau benar itu nilainya 1, kalau salah atau tidak dijawab nilainya 0.
Oke, baru yang nilai 1 ini nanti diproses, Dek. Gitu. Nilai 1 ini, apakah banyak siswa yang menjawab benar di soal yang nilainya 1 ini? Kalau yang menjawab sedikit, maka dia dikategorikan sulit. Begitu. Kalau misalkan banyak yang jawab benar, maka dia dikategorikan soal yang mudah. Begitu deh. Nah, oleh karena itu sarannya Mbak Fu adalah kerjakan semua soal. Kalau harus ngawur, wes pokoknya kerjain semua. Jangan ada yang terlewat. Begitu ya. Kali aja itu rezekinya teman-teman ngerjainnya pas benar. Begitu. Tapi kalau kalian nggak ngerjain udah pasti salah. Gitu. Paham ya? Kalau kalian ngerjain masih ada kemungkinan benar, tapi kalau kalian kosongin, kalian pasti salah. Nah, kemudian yang kesembilan, nah ini pasti ya, minta doa Bapak Ibu guru dan orang tua. Jadi kadang-kadang memang ini tuh banyak dilewatkan deh. Tetapi kalian berhasil atau enggak gitu, itu memang salah satunya berasal dari restu Bapak Ibu guru dan orang tua gitu. Jadi minta keikhlasannya dari orang tua untuk mendoakan, minta keikhlasan dari Bapak Ibu guru untuk mendoakan agar dilolos di SBMPTN 2022. Oke ya, ini ada 9 strategi yang bisa teman-teman terapkan gitu. Insya Allah nggak ada yang sulit begitu ya. Kemudian oke. Sekarang teman-teman bisa nyiapin kertas dulu gitu. Coba sekarang siapin kertas. Oke ya. Oke, sambil nyari kertas. Sudah? Sudah dapat kertas ya? Oke, kalau udah kita masuk ke nih. Udah keluar belum? Belum. Nih, Dek. Oke. Ini soalnya, Dek. Semoga saya nggak salah share screen ya. Betul ya? Yang kalian lihat apa, Dek? Soalnya kalau pakai Google Meet itu saya nggak bisa melihat. Yang kalian lihat apa, Dek? Coba di on mic-nya. Di unmute coba. Yang teman-teman lihat apa? Soal doang apa ada jawabannya? Halo? Oke. Cuman PPT. Oh iya, udah ketemu jawabannya. Oke, PPT tapi nggak ada jawabannya kan ya? Enggak kayaknya. Enggak, oke. Kalau nggak ada, oke sekarang teman-teman boleh kerjain. Ini jawaban yang benar yang mana? Ini soal pengetahuan kuantitatif karena Mbak Fu kebetulan itu basicnya itu matematik gitu ya. Maka ini Mbak Fu keluarin TPS kuantitatif. Soalnya simple. Ya, jawabannya berapa? Ini bilangan harusnya di SMP ya. Oke, ini harusnya di SMP. Oh, Mbak Fu belum share screen ya? Oh, oke. Mbak Fu share screen lagi. Oke, Mbak Fu share screen lagi. Kalau itu istilahnya supaya biar sejuk juga punya bahan. Nih, nah, operasi kayak himpunan kosong gitu ya. Pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A operasi B sama dengan A ditambah B dikali B ditambah 2. Maka nilai dari ini bukan minus ya. Ini nilai dari 2, bukan minus. Minusnya ini enggak ada. Minusnya ini enggak ada. Berarti nilai dari 2 kali bener deh, sorry. Sebentar. Apa Mbak salah ya? Minus 1 sama 2. Oh iya bener deh. Minusnya betul ada. Nilai dari minus itu. Minus 2 operasi, minus 1 operasi 2. Jawabannya berapa? Berapa? Nggak share screen ya Mbak Fu ya? Oh, udah ketemu jawabannya ya Mbak Fu? Oh, share screen-nya Mbak Fu salah ini berarti. Oke, Mbak Fu stop aja. Atau kita langsung bahas deh ya.
Kalau lewat Google Meet memang. Oke, ya udah Mbak Fu share screen lagi. Bentar. Oke, masih nah, oke. Ini ya langsung kita bahas ya kalau gitu ya. Ternyata nggak bisa memunculkan yang kayak di Zoom. Oke, nih. Ini jadi karena ini ada tanda kurung, Dek. Nah, ini kan ada -1 operasi 2, gitu ya. -1 operasi 2 ini kemudian kita operasikan dulu. Artinya apa? -1 ini adalah bilangan pertama dan 2 ini adalah bilangan kedua. Maka berdasarkan definisi dari operasi bahwa bilangan pertama ditambahkan dengan bilangan kedua dulu, kemudian dikali bilangan kedua baru ditambah 2. Ternyata -1 operasi 2 hasilnya adalah 4. Begitu nggak? Oke. Kemudian selanjutnya 4 ini gitu. 4 ini kita operasikan dengan -2. Berarti -2 operasi 4 itu sama dengan -2 ditambah 4. Kemudian -2 ini bilangan pertama, 4 ini bilangan kedua, dikali bilangan kedua ditambah dengan 2. Sama dengan 10. Oke, berarti jawabannya yang 10. Gitu ya, gampang ya. Ini masih level awal. Kemudian yang kedua, ini. Nah, ini agak-agak nih, agak-agak tapi gampang karena kita cuma pakai konsep Pitagoras. Teman-teman dapat konsep Pitagoras itu sampai kelas 7, betul kan? Nah, maka kalau ini diterapkan di SMA harusnya menjadi materi yang sangat gampang. Oke ya. Apalagi ini konsepnya layang-layang. Oke, layang-layang itu udah kebayang banget lah, udah nemplek banget, udah plek gitu ya di alam bawah sadar gitu ya, bahwa layang-layang itu bentuknya kayak begitu, sifatnya seperti ini. Kalau kita ngomongin diagonal berarti itu yang sebelah sini, luasnya itu kayak gini tuh udah paham. Begitu. Nah, di sini diketahui bahwa AB, oke, di sini oh ternyata sudut B-nya itu siku-siku. Kalau ada siku-siku, rata-rata itu langsung gitu deh. Jadi kalau udah udah sering ngerjain gitu ya, itu intuisinya langsung keluar. Oh, kalau ada siku-siku, itu kalau misalkan bukan trigonometri yang awal gitu ya, apa namanya perbandingan trigonometri, kalau nggak gitu ya Pitagoras. Udah. Ya, kalau apa namanya siku-siku tuh ujung-ujungnya ke sana gitu. Oke, kita cek dulu AB-nya 1, AD-nya akar 5. AD, oke. AB-nya 1, AD-nya akar 5. Kemudian, oh, karena di B-nya siku-siku, sifatnya layang-layang, kan kalau AB1 maka BC1, betul? Betul ya? Maka kita bisa cari AO, deh. Gitu. Kita bisa cari AC, kemudian kita cari AO. Kita cari AC dulu. AC ternyata berarti rumusnya Pitagoras karena siku-sikunya di B, sikunya di B, maka sebentar deh, ini aku harus mengizinkan teman-teman kalian yang mau masuk. Oke ya, karena siku-sikunya di B, maka AC ini caranya gimana? Akar 1 ditambah akar 1 di akar 1 tambah 1 gitu ya, sama dengan akar 2. Oke, berarti AC-nya akar 2, maka AO berapa? Nah, jangan sampai salah, udah ketemu konsepnya, salah di perhitungan. Kalau AC-nya akar 2, maka AO-nya setengah akar 2, bukan akar 1. Bedain. Akar 1 dengan setengah akar 2 itu berbeda. Oke ya, jangan sampai salah. Kemudian, oke. Ya. Kemudian, oke, AO-nya ketemu setengah akar 2, AB-nya 1, AD-nya ketemu akar 5, begitu ya. Maka kita bisa cari OD, karena AO-nya ada. Nah, pakai Pitagoras lagi tuh, karena O-nya kan perpotongan dua diagonal pada layang-layang, pada belah ketupat, selalu tegak lurus. Maka di O itu adalah tegak lurus, gitu ya, atau siku-siku. Kita pakai Pitagoras lagi, O ketemu, AD ketemu, ketemulah OD. OD-nya ternyata ketemu 3 per akar 2. Gitu ya. Oke, OD ketemu, AO ketemu, AC ketemu, kita tinggal nyari OB. Gitu. OB dari mana? Dari AO ketemu, AB ketemu, udah ketemu OB. Ketemu 1 per akar 2. Baru setelah diagonal ketemu, maka kita cari luasnya.
luas pada yang layak adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Ketemulah 2. Gitu ya. Ini nggak sampai 1 menit harusnya selesai kalau cuma pakai Pitagoras. Oke, kemudian soal yang ketiga. Nih, nah ini soal yang relatif banyak siswa salah. Nih deh, soal kayak begini. Ini tuh teman-teman nggak disuruh nyari gitu ya, nggak disuruh nyari, tapi teman-teman hanya disuruh menganalisis. Kalau cuma satu doang yang diketahui tuh kira-kira bisa nggak sih jawab pertanyaannya begitu. Ini tuh diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dan g adalah sebuah garis sembarang. Apakah garis G memotong parabola fx? Apakah G itu selalu memotong Y sama dengan X kuadrat? Terus kemudian pernyataan pertama, garis G memotong sumbu X positif. Kemudian pernyataan kedua, garis G memotong sumbu Y positif. Kemudian kita cek ABCD-nya. Nah, ABCD-nya selalu seperti ini deh. Gitu. Ini nanti akan menjadi baku bentuknya. Kita cek dulu pernyataan pertama. Garis G memotong sumbu X positif. Coba lihat garis merah. Ya. Garis G memotong sumbu X positif. Garis merah yang pertama. Nah, yang sini, yang dekat dengan garis biru. Oke. Ini adalah dia memotong sumbu X positif, benar ya? Memotong sumbu X di X sama dengan setengah misalkan. Itu kan udah positif. 1/6 juga positif, 1/8 juga positif gitu. Oke. Dia memotong memotong Y sama dengan X kuadrat. Memotong grafiknya. Sekarang kita beralih ke garis merah yang kedua yang lebih pendek. Dia juga memotong sumbu X positif. Tetapi dia tidak memotong kurva. Oke ya. Kesimpulannya apa? Kalau kita cuma mau pakai satu saja, pernyataan satu, itu nggak bisa menjawab pertanyaan. Bisa memotong, bisa enggak. Gitu. Itu bukan jawaban. Jawaban itu apakah garis G memotong parabola Y? Jawabannya antara ya dan tidak. Begitu ya. Oke, berarti pernyataan satu saja nih nggak cukup. Sekarang beralih ke pernyataan kedua. Garis G memotong sumbu Y positif. Oke, izinkan. Sebentar deh ya, Mbak Fu harus mengizinkan teman kalian. Oke, garis G memotong sumbu Y positif. Coba, perhatikan garis biru. Sumbu Y itu kan berada di atas ya. Oke, berada di atas atau berada di sumbu positif begitu kan. Dan dia dikungkung. Waduh, mau nyebutnya gimana ya? Pokoknya dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat. Oke. Oleh karena itu, kapanpun kita memotong sumbu X positif, dia akan selalu memotong grafik atau kurva Y sama dengan X kuadrat. Paham? Betul ya? Coba adik-adik atau teman-teman garis terus grafiknya, itu nanti kalau dia memotong memotong sumbu Y, maka dia otomatis akan memotong kurva Y sama dengan X kuadrat. Oleh karena itu kesimpulannya apa berarti? Oh, ternyata kalau kita mau pakai pernyataan kedua saja, itu udah bisa menjawab pertanyaan. Begitu. Rata-rata apa? Rata-rata jawabannya teman-teman itu adalah C. Kenapa C? Dua pernyataan bersama-sama cukup gitu. Artinya apa? Ini tuh sebenarnya pernyataan satu dan pernyataan dua ini dua hal terpisah. Begitu. Jadi nggak bisa digabung. Nah, nanti boleh digabung saat satu saja ini nggak cukup, dua saja nggak cukup, maka dia baru perjawabannya C. Tetapi kalau satu saja itu nggak cukup, kita cek dulu dua saja. Langkahnya selalu kayak gitu. Satu saja nggak cukup nih Mbak. Oke, dua saja cukup nggak? Oh cukup Mbak ternyata. Oh ya udah, berarti jawabannya yang B. Pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Seperti itu. Nah, ini banyak siswa yang salah karena memang mungkin ini soal-soal yang relatif baru buat teman-teman. Nah, oleh karena itu nanti SMAN 1 Bantul nggak boleh kayak begini salah ya, karena ini soalnya relatif lebih mudah, hanya kurang teliti saja. Oke, ini final quotes. Final quotes dari Mbak Fu. Bukan melakukan apa yang bisa kamu lakukan, tapi lakukanlah apa yang seharusnya kamu lakukan. Kalian misalkan, Mbak saya nggak bisa matematika, ya bukan itu. Tetapi bagaimana apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu udah nggak bisa, apa yang kamu lakukan? Gitu.
tentu harus belajar gitu. Memang kuncinya ya harus belajar. Untuk UTBK itu kuncinya adalah belajar. Oke, demikian presentasi dari Mbak Fu. Demikian tentang penjelasan Mbak Fu berkaitan dengan UTBK SBMPTN 2022. Pastikan satu kursi di PTN favorit menjadi milikmu. Mbak Fu doakan semoga semua siswa SMA N 1 Bantul bisa lolos di PTN favorit yang diimpikan. Kurang dan lebihnya Mbak Fu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fu kembalikan ke Bapak, monggo. Oh, baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Furintasari. Oke, mungkin dari teman-teman semua ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat, silakan bisa mengangkat tangan sebelum kita akhiri. Ada nggak gitu? Oke. Cukup? Adik-adik cukup? Cukup, Paham ya? semua insya Allah ya, karena kemarin udah teriak Bapak. Jadi Bapak mungkin pesan kami untuk adik-adik, semua yang belum melakukan simulasi segera diarahkan atau segera melakukan simulasi, karena di situ penting deh ya. Nanti Bapak Ibu guru di sekolah bisa melihat nilai kalian, kalian milih apa, itu bisa dipetakan di sana. Gitu ya dek ya? Oke, mungkin tambah informasi ya untuk meet kita pada siang hari ini kita rekam, nanti mungkin akan kita upload ke YouTube ya. Nanti mohon izin Mbak Furinta, mungkin kita upload ke YouTube boleh ya? Ya, sangat diizinkan Bapak, Ya. monggo. Ya mungkin teman-teman yang nanti misalnya ketinggalan atau nggak bisa gabung ke dalam meet kali ini, mungkin bisa nanti melihat di YouTube. Oke, mungkin dari saya mungkin dari situ aja. Kita akhiri pertemuan meet pada siang hari ini. Mungkin dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Semangat adik-adik ya, semoga semuanya sukses. Amin. Terima kasih, Mbak. Mana? Aku mana? Oke.